Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Tias Widya Rahayu. Oke, jadi mengawali bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, aku mau share soal P3K Teknis Kearsipan yang bisa teman-teman pelajari untuk persiapan ujian P3K tahun 2023 khusus kemampuan teknis kearsipan. Jadi nanti akan ada beberapa soal yang bisa teman-teman pelajari. Sehingga jangan lupa subscribe channel YouTube aku, nyalain juga lonceng notifikasinya. Jadi setiap kali aku upload video terbaru, teman-teman bisa selalu tahu, oh ya itu ada video baru dari channelnya Kak Tias. Oke, kita mulai untuk pembahasan soal yang pertama. Nah, soal yang pertama di sini ada perpustakaan menyediakan layanan fotokopi dengan tujuan untuk apa? Yang A memudahkan dalam mendapatkan buku-buku dengan harga lebih murah. Kemudian yang B, layanan ini disediakan untuk pemakai yang sebetulnya dapat meminjam koleksi perpustakaan untuk dibawa pulang. Kemudian yang C, untuk meningkatkan keterpakaian koleksi yang tidak dapat dipinjamkan. Yang D, pemakai tidak perlu memanfaatkan ruang baca karena dapat membawa hasil fotokopi untuk dibawa pulang atau semua benar. Nah, kira-kira apa nih manfaat atau tujuan di perpustakaan menyediakan layanan untuk fotokopi? Nah, kira-kira yang paling jawabannya logis yang mana? Untuk mendapatkan buku dengan harga lebih murah, biasanya kan buku itu nggak boleh untuk difotokopi, ya kan? Layanan ini disediakan untuk pemakai yang sebetulnya dapat meminjam koleksi perpustakaan untuk dibawa pulang, bukan itu. Kalau boleh dibawa pulang, ngapain difotokopi, ya kan? Kemudian yang C, untuk meningkatkan keterpakaian koleksi yang tidak dapat dipinjamkan. Nah, ini jadi sesuatu yang tidak bisa, buku yang tidak bisa untuk dipinjamkan, teman-teman bisa memfotokopi sebagian atau di halaman tertentu, begitu. Jadi tidak semuanya halaman tertentu bisa untuk dikopi. Ya, misalnya buku memang jarang atau buku langka, buku hanya satu di perpustakaan itu. Oleh karena itu bukunya tidak boleh dibawa pulang. Atau memang buku dari dana apa gitu yang hanya untuk melengkapi di perpustakaan, jadi tidak bisa untuk dipinjamkan ketika dibawa pulang gitu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Sedangkan kalau yang D, pemakai tidak perlu memanfaatkan ruang baca karena dapat membawa hasil fotokopi untuk dibawa pulang. Kalau ini nggak boleh, kalau difotokopi semuanya itu nggak boleh. Hanya buku tertentu yang memang tidak dibolehkan untuk dibawa pulang, sehingga di halaman tertentu teman-teman boleh untuk mengcopy atau memfotokopinya, seperti itu. Oke, soal nomor 2 dilanjutkan ya teman-teman. Layanan apa saja yang tersedia untuk pembaca? Yang A, layanan peminjam dan sirkulasi. Yang B, layanan pengembalian dan referensi. Yang C, layanan sirkulasi dan referensi. Kemudian yang D, layanan referensi dan penyimpanan atau semua benar. Nah, di sini karena layanan untuk pembaca gitu ya, yang disediakan itu memang ada dua. Yang pertama adalah layanan sirkulasi dan yang kedua adalah layanan referensi. Nah, kira-kira jawaban yang sesuai yang mana? Sirkulasi benar tapi peminjam salah. Pengembalian salah, referensi benar. Sirkulasi dan referensi berarti yang C. Kalau yang D, referensi benar, penyimpanan salah. Kalau semua benar juga salah. Jadi jawaban yang paling tepat yang mana? Yang C. Jadi untuk layanan yang disediakan untuk pembaca hanya ada dua. Yang pertama sirkulasi, yang kedua adalah referensi. Begitu. Oke, dilanjutkan ya teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3, kata referensi ini merupakan asal kata dari bahasa Inggris yang berarti to refer. Ya, berarti. Dalam menentukan kata kerja yang berarti apa? Yang A, memilih, yang B, mengadakan, yang C, menunjuk atau merujuk, yang D, menyiapkan atau semua benar. Refer to berarti sesuatu yang artinya menunjuk atau merujuk pada suatu bacaan atau suatu kalimat atau suatu referensi. Begitu. Merujuk suatu opini, kemudian suatu buku, suatu referensi gitu ya, merujuk apa salah satunya ini ya. Oke, gampang banget kan teman-teman? Oke, gampang. Kita lanjut ke soal berikutnya.
Nah, soal berikutnya, bagian manakah di perpustakaan yang melayani pemakai yang ingin mendaftarkan diri sebagai anggota perpustakaan? Yang A. Layanan kesiagaan informasi, yang B. Layanan sirkulasi, yang C. Layanan referensi, yang D. Layanan pendidikan pemakaian. Kira-kira yang mana? Apakah layanan kesiagaan informasi, layanan sirkulasi, layanan referensi, atau layanan pendidikan pemakaian? Atau yang E, ini kurang E ya, semua benar. Nah, kalau ini tujuannya melayani pemakai yang ingin mendaftarkan menjadi mendaftarkan diri sebagai anggota perpustakaan, berarti itu layanan sirkulasi. Ya, begitu. Oke, karena dia apa? Sirkulasi untuk membuka dan menutup atau menerima dan mengeluarkan anggota perpustakaan, seperti itu. Sirkulasi kan masuk keluar kayak udara, seperti itu. Next. Lanjut soal berikutnya. Oke, bentar. Sirkulasi. Menerima atau mengeluarkan anggota perpus. Nah, berarti kalau dia tugasnya menerima dan mengeluarkan anggota perpustakaan, berarti layanan sirkulasi. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Salah satu cara reproduksi arsip adalah dengan cara alih media. Tujuan dari alih media adalah sebagai berikut, tapi ada kata kecuali. Berarti yang mana? Yang A, pelestarian arsip dinamis, yang B, mempercepat layanan akses arsip, yang C, pengelola arsip yang efektif dan efisien, yang D, untuk kebutuhan penilai arsip, atau semua benar. Kira-kira jawaban yang paling benar yang mana nih teman-teman? Kalau dia itu sebagai alih media, berarti itu kan salah satu, kalau alih media itu suatu upaya membuat salinan. Ya. Salinan apa? Atau backup data, begitu. Nah, di sini backup data atau dokumen ya. Nah, upaya ini membuat salinan dari dokumen ini agar menekan dan mengurangi ketergantungan menyentuh fisik dokumen, agar terhindar dari kesalahan penanganan. Berarti pelestarian arsip dinamis iya, mempercepat layanan akses iya, mengelola arsip yang efektif dan efisien iya, untuk kebutuhan penilai arsip salah. Jadi jawaban yang paling benar adalah yang D. Oke? Melestarikan arsip iya, dengan dia alih media berarti kan dia membuat salinan biar datanya nggak hilang, dilestarikan. Kemudian mempercepat layanan akses iya, jadi dengan adanya backup data kalau hilang langsung ketemu, cepet dicarinya. Kemudian pengelolaan arsip yang efektif dan efisien iya, semisal aku mau mencari data A tapi udah di tahun-tahun 20 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, aku mau cari dengan alih media, berarti gampang untuk dicari, begitu. Oke, gampang kan teman-teman? Ada pertanyaan? Kalau misalnya ada pertanyaan tulis aja di kolom komentar. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel YouTube aku. Support terus bisa mencapai 40.000 subscriber di tahun 2023 ini, dan bisa mencapai 100.000 subscriber sehingga aku bisa semakin semangat dan bisa selalu memberikan informasi yang bermanfaat untuk teman-teman pejuang P3K tahun 2023. Aku tutup, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.